berbicara tentang Rajab, maka keutamaannya ada di malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Kalau berbicara tentang Sya'ban, maka keutamaannya adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau berbicara tentang Ramadan, maka keutamaannya pada malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan khusus yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuqta'ul ajal, akan diputuskan, akan ditetapkan ajal. Apa ajal itu? Batas akhir hidup manusia, itu ajal. Atau batas akhir daripada makhluk ataupun benda, itu namanya ajal. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maksudnya apa? Batas akhir. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa minta untuk diakhirkan, tidak bisa. Wala yastaqdimun, atau minta untuk didahulukan, tidak bisa. Ajal. Nah, Nabi menyatakan tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, dari bulan Sya'ban menuju ke Sya'ban berikutnya. Artinya ketetapannya ini ditetapkan pada bulan Sya'ban, berlaku sampai Sya'ban depan lagi. Tidak tahu kita ini Sya'ban kemarin, tahun kemarin, bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada nisfu Sya'ban tahun kemarin dia berdoa, dia membaca amalan-amalan yang diajarkan ulama, insya Allah masih panjang umur, masih diberikan anugerah, maka dikatakan hatta innar rajula yankihu wa yuladu lahu, sehingga adalah seseorang dia menikah, dia punya anak, walaqad kharaja ismuhu fil mauta, tapi namanya dia sudah disetorkan kepada malaikat Israel untuk kemudian cabut nyawanya dia. Tidak tahu kita ketentuannya, ketentuannya kita tidak pernah tahu. Kamis malam Jumat itu tepatnya malam nisfu Sya'ban. Kamis malam Jumat. Nah, apa yang diamalkan berdasarkan apa yang Nabi katakan, hatta innar rajula yankihu wa yuladu walaqad kharaja ismuhu fil mauta, dan namanya dia sudah diserahkan pada malaikat Israel. Untuk apa? Ya untuk siap dicabut. Kapan ketentuannya? Pada malam nisfu Sya'ban. Nah, maka di sana diajarkan besok malam Jumat, kalau bisa di masjid ini adakan, tidak apa-apa, undang semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semua diundang. Bila perlu pakai surat resmi, undang, ramaikan sudah. Habis maghrib begini, baca surah Yasin, semua sudah, undang. Bila perlu undangan resmi pakai. Nah, baca surah Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niat tulul umur, Allah kasih panjang umur, dengan niat panjang umur. Ya Allah, saya berniat dengan bacaan surah Yasin ini Engkau panjangkan usia saya, berkah. Al-Fatihah, kemudian Yasin, baca 1 kali Yasin. Selesai, niat lagi. Apa niat yang kedua? Adalah biniyati daf'il bala, untuk supaya tertolak, tercegah daripada bala, bencana, musibah. Ya Allah, saya niat baca Yasin ini supaya dijauhkan daripada bala, bencana, musibah yang menimpa. Al-Fatihah, kemudian baca Yasin. Selesai baca Yasin yang kedua, niat lagi. Apa? Biniyatil istighna 'anil nas.
supaya kita tidak banyak menyibukkan, merepotkan orang lain. Ya Allah, saya mohon ya Allah kepadamu, Engkau luaskan rezeki saya, penuhi kebutuhan saya pada tahun ini. Al-Fatihah, baca Yasin 3 kali, rampung baca Yasin. Nah, ini amalan maghrib sampai isya. Kalau kita belum sempat maghrib isya karena ada kegiatan, malamnya baca dia. Yang penting baca. Yang penting baca ya. Tapi kalau memang sudah dikondisikan sama pengurus, sama tokoh-tokoh, ya sudah, habis maghrib setat, adakanlah kegiatan pembacaan Yasin itu. Kerasi speakernya bila perlu sampai keluar, kerasi speakernya. Jangan lagi apa namanya sembunyi-sembunyi, biar syiar betul biar syiar betul sudah. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Lailatul Nisf min Sya'ban tunsahu fihal ajal wal arzaq. Pada malam nisfu Sya'ban itu akan dihapus kembali ajal, batas akhir manusia, dan ketentuan rizki yang Allah tetapkan kepada setiap makhluk. Apa kalau bahasa teknologi itu namanya di restart ya. Bahasa komputer itu namanya restart amal. Di restart. Kalau HP kita hang-hangan tuh, matikan restart deh. Biar normal lagi kan begitu. Cuman datanya kehapus. Allah katakan bahwa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah menghapus ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Nah, itu Allah Maha Kuasa, terserah Allah, kita tidak bisa ngatur-ngatur, tidak bisa protes. Yamhullahu ma yasha'u. Allah menghapus apa yang sudah Allah kehendaki. Dicatat di Lauhul Mahfuz, fulan ini begini. Oh, ini fulan nanti matinya tanggal sekian, bulan sekian. Malam nisfu Sya'ban dihapus lagi. Oh, fulan ini hidupnya sengsara, nanti dia kena musibah begini. Malam nisfu Sya'ban dihapus. Tentu penghapusan itu ya dengan caranya Allah. Lalu ditetapkan lagi. Nah, di saat ditetapkan ini jangan sampai, di saat ditetapkan jangan sampai kita tidak berdoa. Maka kalau ditetapkan duluan, oh fulan bin fulan dia matinya bulan puasa tanggal sekian, karena ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban, akhirnya ya sudah, dia sudah buat rumah, dia sudah beli macam-macam, beli kendaraan, rupanya matilah dia karena lupa berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Dia ditetapkan jodohnya si fulan, si fulana, ditetapkan jodohnya, sudah kawin baru istrinya hamil, matilah dia. Atau yang perempuan hamil, mati juga pas hamil. Ini ketetapan ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana hilalu Sya'ban dufi'a ila malakil maut sahifatun yaqbidu man fiha ila Sya'ban min Qabil." Apabila hilal bulan Sya'ban itu sudah muncul, hilal Sya'ban, maka malaikat Israel dikasih catatan. Malaikat Israel dikasih catatan. Nah, catatan apa? Catatan ketentuan manusia. Maka akan ditetapkan, ini loh catatan orang-orang yang akan kau cabut nyawanya. Sudah punya catatan sudah. Maka setiap hari 5 kali malaikat Israel datang ditengok orang-orang yang mau dicabut tahun itu. Kalau sudah menjelang 2-3 hari mau dicabut, lebih sering lagi Israel datang, diusap mukanya orang. Cuman kan kita tidak sadar ya. Kita tidak sadar itu. Maka saya pesan sekali lagi, besok adakan acara besar-besaran, adakan ya. Besar-besaran sudah adakan. Undang orang-orang itu. Yang mau datang itu ciri orang beruntung. Tapi kalau orang tidak mau datang, jangan-jangan memang Allah sengaja buat lalai. Mungkin namanya sudah dicatat, ini mati dia, oh ini celaka dia, oh ini dia. Jangan-jangan sudah dicatat nanti.
coba saja diundang ya nanti orang yang tidak mau datang mungkin itu tandanya mungkin. Wallahu a'lam. Kira-kira kalau diundang besok mau datang? Datang ya. Keluarganya ajak. Yang paling males ke masjid ajak juga dia ya. Yang rajin ke masjid ajak juga. Jadi supaya dapat berkah. Barangkali ketika diajak nanti Allah buka hatinya ya. Allah buka hatinya. Biasanya pakai nasi apa enggak kalau nisfu Sya'ban? Pakai nasi. Apalagi dapat nasi ya. Apalagi dapat nasi kan, masa enggak mau datang dapat nasi. Ya, walaupun juga ya jangan niat biar dapat nasi. Biar dapat pahala kan gitu ya. Biar dapat pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal yanzilu lailatan nisib min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aksar min adadi sya'ari ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah turun, maksudnya turun ini bukan kalau ada sifat pemberitaan tentang zatnya Allah kok bahasanya turun, duduk, memegang, mencengkram, itu tidak makna zahirnya. Karena kalau Allah dimaknai duduk berarti seperti makhluk. Kalau Allah dimaknai misalnya turun seperti makhluk. Bagaimana supaya kita tidak sampai mensifatkan Tuhan Allah seperti makhluk? Maka perlu ditakwil kalimat ini. Maksudnya Allah turun ila sama'id dunia adalah Allah turunkan rahmatnya secara khusus. Jadi bukan Allah turun zatnya itu bukan ya. Nah, jadi curahan rahmatnya itu khusus Allah turunkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni daripada manusia lebih banyak lagi daripada jumlah. Kalau ada bulu kambing itu berapa bulu kambing itu bisa dihitung, ada berapa jumlahnya? Pernah hitung bulu kambing? Bisa dihitung gitu ya. Atau tidak usahlah bulu kambing, bulu rambut kita bisa dihitung berapa banyaknya? Kan tidak bisa ngitung ya. Sejumlah bulu-bulu kambing itu sebanyak itulah ampunan Allah akan diberikan, lebih banyak lagi. Artinya tidak ada batasnya seberapa. Kan kita tidak bisa ngitung masalahnya. Kecuali ya hitung satu-satu ya. Dicukur dulu kambing itu satu-satu dihitung gitu ya. Mungkin 3 hari belum selesai itu. Kalau satu-satu kita hitung ya. Artinya tidak ada batas Allah kasih ampunan. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi camkan baik-baik ini amalan ini ya.